saya khususnya pribadi sebagai kawannya menyampaikan kepada beliau, hak Anda untuk pindah agama, tapi jangan coba-coba Anda menodai agama yang saya anut, agama saya, agama Islam. Dan sementara kita tidak pernah mengutak-ngutik agama yang dia anut. Tapi kita sih paham kenapa dia melakukan seperti itu. Sangat paham. Gitu loh. Kok pendeta-pendeta lain tidak ada yang melakukan hal yang sama seperti Saifuddin Ibrahim. Karena motif ekonomi, dia dibayar. Dia muncul di YouTube, kemudian dia mencoba memperbandingkan ayat dengan Injil segala macam itu, sehingga Islam itu dijelek-jelekan, itu dia dibayar. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu kalau dia tidak dibayar. Kalau dulu mungkin dia ceramah Jumat, khotib Jumat, ceramah, mungkin bayaran dari umat kecil, kemudian ketika dia menjadi pendeta bayarannya besar, itu. Jadi dia diperalat sebenarnya. Kalau menurut saya itu dia diperalat oleh orang-orang yang punya kepentingan bagaimana, karena dia yang berani. Karena dia yang berani untuk menjelek-jelekan Islam dan mengajak umat Islam kepada Kristen. Saya pikir itu sekedar curahan pengalaman saya bersama beliau. Yang jelas intinya teman-teman sekalian, beliau itu masuk ke Kristen itu bukan karena hidayah dari Yesus, tapi karena keadaan ekonomi yang memaksakan dia untuk pindah. Saya bisa buktikan kok perubahan hidup beliau. Dari dia begitu susahnya, dari Jepara kemudian pindah ke Jakarta, kemudian dia ngajar di Sawangan, dia bergabung dengan NII, kemudian dieliminir oleh pesantren Abu Toto Panji Gumilang, kemudian dia pindah ke mana? Ke Kristen, itu karena persoalan ekonomi. Sekarang dia lihat, pakaiannya hebat, keren, trendy, pakai dasi. Yang dulu susah, mungkin dia nggak bisa memakai dasi. Waktu di Sobron itu dia nggak bisa memakai dasi. Cara memakai dasi itu bagaimana dia nggak bisa. Saya tahu kok kehidupannya itu. Dia sering tidak pakai baju, cuma pakai kain aja. Kain, saya masih ingat tuh kain Bima itu warnanya merah yang sering dia pakai tiap hari itu. Entah dicucinya berapa kali saya juga nggak tahu. Yang jelas itu yang digunakan. Kemudian setelah dia pindah agama menjadi Kristen, pakai dasinya rapi, kemudian sabuknya branded, dasinya pun bagus, sampai katanya dia sekolah di Australia, segala macam. Dan itu dari mana dananya itu kalau tidak disupport. Dan dia menjadi orang yang memang ditugaskan untuk itu. Kalau analisa saya. Kita bisa perdebatkan ini karena saya tahu persis awalnya siapa beliau. Dan di kampungnya pun, di Bima pun saya tahu persis. Karena saya pernah ke Bima bersama tadi saudaranya Ikhwan Samsudin. Dan dia sampai sekarang pun tidak boleh nginjek tanah Bima oleh keluarganya. Dan dia sudah diusir oleh keluarganya. Artinya apa? Keluarganya memang menolak kehadiran beliau. Saya pikir itu untuk nanti kita kalau ada yang mau bertanya, kita silahkan, kita ngobrol-ngobrol santai siang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pengetahuan. Dan ini harus saya sampaikan kepada teman-teman. Siapa sebenarnya sejak awal? Kenapa dia masuk Kristen? Itu. Begitu Pak Ustadz, pengantar dari saya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat ini. Kalau melihat latar belakangnya sampai katanya sudah kuliah, kemudian di Fakultas Usuluddin ya Ustadz ya, kemudian sampai mengaku sebagai guru bahasa Arab ini, guru besar katanya Ustadz. Apa betul itu? Saifuddin Ibrahim itu guru besar bahasa Arab ini. Dia sama saya sama bahasa Arabnya. Waktu kuliah itu
nggak pernah lulus bahasa Arab.